Shalom, Jemaat GLC yang ada di Kota Kinabalu, maupun yang ada di Papar, maupun yang ada di Pitas, dimanapun ahli keluarga kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kita semua. Amin. Tuhan itu baik. Shalom sekali lagi, dan kita bersyukur karena kesempatan yang indah kita masih dapat bertemu di dalam ibadah online ini. Mari terlebih dahulu kita mau mengucapkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saja kita semua sama-sama berdoa. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah di mana kami dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah online ini. Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati setiap pribadi kami yang bersama-sama yang mendengarkan sabda ini. Engkau sendiri yang menjamah hati kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah ibadah online ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Nah, pada hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil daripada kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 ya. Yesaya pasal 55 ayat ke-6 hingga ayat yang ke-9. Namun ayat kunci di sini adalah ayat 6 dan 7. Tapi kita terus baca ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Firman Tuhan ini adalah disampaikan, ditulis oleh hambanya Nabi Yesaya, ya. Sebab itu dia menuliskan di sana pesan dan peringatan, teguran daripada Tuhan Allah sendiri kepada hambanya buat bangsa Israel dan juga saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dari ayat 6, 7, 8, 9, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemukan, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Demikianlah rancangan Tuhan itu adalah tingginya seperti langit dan bumi, dan demikian tingginya jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancangan Tuhan. Itulah Tuhan berkata. Sebab itu di dalam kebenaran firman Tuhan ini, pada hari ini, tema di dalam ibadah kita pada malam hari ini adalah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, ya. Sebab itu mencari Tuhan itu adalah suatu kesempatan bagi kita yang masih hidup. Ya, masih ada kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk mencari janji Tuhan untuk dinagapi ataupun untuk diperhatikan. Sebab waktu keselamatan itu terbatas. Waktunya, tiba harinya di mana Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemukan. Dikatakan di sini bahwa waktu keselamatan itu terbatas. Jadi selagi kita ada kesempatan, carilah Tuhan, ya. Nah, di dalam
kitab Ibrani. Juga ada menuliskan di sini kitab Ibrani pasal yang ketiga, ya. Ada mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, ya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jangan keraskan hati pada waktu Tuhan memanggil kita, ya. Pada waktu Tuhan menegur kita. Dalam konteks kitab Alkitab pasal 55 ini, Tuhan menghendaki dan memberi perintahnya kepada umatnya bangsa Israel. Dan dia memakai Nabi Yesaya anak Nabi Amos, ya, untuk memberikan peringatan kepada Raja Yehuda dan juga Raja Israel. Jadi itulah yang dikatakan. Karena apa? Agar bangsa Israel ini atau umat pilihan Tuhan ini percaya kepada Tuhan, hanya minta perlindungan daripada Tuhan. Jadi ini juga diberikan peringatan, teguran dan nasihat kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan dan juga kepada setiap orang yang mendengarkan ini, ya. Nah, pelayanan Nabi Yesaya selama ini dia melayani di dalam pemerintahan di dalam bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini sudah tidak ada persefahaman sehingga berpecah menjadi terbagi menjadi dua, ya. 12 suku itu mereka berada di kawasan utara, sementara 2 suku yaitu Yehuda dan Benjamin mereka berada di selatan. Jadi pemerintah Israel ada di utara, sementara Yehuda dan Benjamin di selatan. Dan Yehuda, Benjamin, ibu kota mereka adalah Yerusalem, ya. Jadi yang dikatakan di sini yang kita perlu mau mendengarkan firman Tuhan adalah di dalam konteks Yesaya ini dia katakan, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Kita belajar ini daripada kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2 dan juga ayat 8 hingga ayat 9, ya. Ini adalah sejarah bangsa Israel. Jadi satu daripada raja ini yang kita perlu melihat bagaimana mereka mencari Tuhan, ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2, saya baca 2 Tawarik ayat pasal 15 ayat 1 dan 2, ya. Azarya bin Oded dihinggapi roh Allah, ayat kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia atau Tuhan berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan ditinggalkannya juga. Nah, Nabi Azarya bin Oded diutus Tuhan untuk bertemu dengan Raja Asa, anak Abia. Ini adalah raja yang memerintah menggantikan ayahnya Abia bagi suku Yehuda dan Benyamin di selatan. Dan pada waktu Nabi Azarya menemui dia dan memberikan peringatan dan nasihat, ayat yang ke-8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa, kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pergunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Allah. Ketika dia mendengar nasihat teguran daripada Nabi Azarya ini, dia sungguh-sungguh
Dia ambil nasihat, teguran dan peringatan ini, kemudian dia singkirkan, dia buang, dia ambil semua dewa-dewa kejijikan yang selama ini disembah oleh nenek moyang yang ada di Yehuda. Dikatakan dia kumpul semua bangsa Yehuda dan Benjamin. Dia kumpul mereka semua supaya mereka, dia memberikan satu perintah kepada rakyat, ya. Dan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Bukan main-main mereka mencari Tuhan, segenap hati dan jiwa. Mereka buatkan perjanjian. Kemudian setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Wah, Raja Asa memerintahkan rakyatnya harus mencari Allah, Tuhan nenek moyang mereka. Siapa di antara mereka, anak-anak atau orang dewasa, lelaki atau perempuan, yang tidak mau mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ini sungguh-sungguh ayat 13 dan ayat 14 di dalam 2 Tawarik pasal 15 ini, ya. Dikatakan, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Mereka dikatakan di sini bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Mereka meniup tiupan yang berbunyi nafiri dan sangkakala. Mereka berteriak, bersorak dengan nyaring, bersumpah, berjanji kepada Tuhan bahwa mereka seumur hidup mereka akan mencari Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan nenek moyang mereka. Mereka tidak akan berpaling kepada perjanjian ini. Sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa mereka. Nah, siapa yang tidak melakukan, Raja Asa memerintahkan harus orang itu dihukum mati. Wow, dahsyat, ya. Arti ini menunjukkan kesungguhan Raja Asa dan rakyat mencari Tuhan, tidak main-main. Ayat 15 dikatakan seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Malah mereka bersukaria seperti satu pesta karena mereka telah berjanji dan bersumpah kepada Tuhan, taat setia, dan mereka terus akan mencari Tuhan. Apalagi yang dilakukan? Bahkan ayat 16, Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena nenek itu membuat patung Asyera yang keji. Dan Asa merobohkan, dikatakan patung yang keji itu dia roboh, dia tumbuk sampai halus, dan dia bakar di lembah Kidron menjadi serbuk, menjadi herba. Inilah yang dikatakan, semua patung-patung yang disembah oleh nenek moyang mereka, Raja Asa perintahkan ambil semua patung-patung itu, hancurkan, binasakan, tumbuk sampai hancur jadi debu, kemudian bakar. Ini menunjukkan kesungguhan hati mereka mencari Tuhan, mengikut jalan Tuhan. Mereka tidak main-main, ya. Mereka berseru memanggil Allah nenek moyang mereka, dan mereka cari Tuhan. Dan dikatakan di sini ayat 18, Asa atau Raja Asa membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dulu, dan persembahan-persembahan kudusnya juga sendiri ke rumah Allah. Apa yang dia bawa? Emas, perak, dan barang-barang yang lain milik ayahnya yang kudus dan miliknya sendiri daripada istana raja. Dia ambil emas, perak, dan barang-barang yang kudus, dibawa ke perbendaharaan rumah Allah. Raja Asa sendiri yang membawa, simpan dan berikan kepada rumah Allah.
Semua yang mahal-mahal ada di sana. Sangat indah. Ayat yang 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Selama 35 tahun tidak berlaku apa-apa peperangan serangan daripada musuh. Kehidupan rakyat yang diperintah oleh Raja Asa, suku Yehuda dan Benyamin tetap terpelihara dilindungi Allah karena mereka mencari Allah setiap waktu. Berseru memanggil nama Allah. Mereka sungguh-sungguh dan mereka dikatakan tidak melakukan dosa. Segala berhala, segala barang-barang tumpas yang ada dalam rumah, yang di luar sana, di bukit-bukit persembahan, mesbah-mesbah, mereka ambil, mereka luntuk, hancurkan jadi debu, mereka bakar. Tidak ada yang najis masuk dalam rumah, masuk dalam kota itu. Sungguh indah, luar biasa. Sungguh, ini sangat wow, ini Raja sendiri memerintahkan, siapa yang buat dosa, siapa yang menyembah berhala, siapa yang tidak mencari Allah, dihukum mati, kata firman Tuhan. Ini sangat baik, luar biasa ya. Sebab itu, di dalam firman Tuhan ini, kita dapat belajar. Yang pertama, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya selama masih ada kesempatan. Masih kita bernafas, belum mati lagi. Masih boleh bercakap, masih boleh mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi kita boleh bertemu dengan Dia. Di dalam doa kita, sungguh-sungguh, betapa sibuk pun, kita harus punya waktu pribadi kita dengan Tuhan. Punya waktu dengan keluarga dan dengan Tuhan. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama 35 tahun pemerintahan Raja Asa, mereka tidak diserang. Mereka dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan. Sebab itu, dikatakan di sini bahwa mencari Tuhan ini juga membawakan arti di mana kita menginginkan, kita mau, kita rindu hadirat Allah. Kita mau ada persekutuan yang intim dengan Tuhan dan Roh Kudus. Kita menginginkan, kita mau kekudusan Allah itu dengan sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Kita menikmati Allah setiap waktu. Menikmati hadiratnya, kuasanya. Mencari Allah sungguh-sungguh, bukan yang main-main. Ada orang datang dalam beribadah tidak sungguh-sungguh. Dia datang dalam gereja atau dalam ibadah hanya untuk melihat kawan ataupun untuk berjumpa dengan seseorang. Bukan mencari Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Dimanapun kita berada. Tidak terbatas waktu dan ruang, tempat. Tidak perlu kita mencari Tuhan. Mencari hadirat Allah jauh-jauh pergi negara lain. Untuk mencari Tuhan. Untuk mencari kuasa Tuhan, hadirat Allah. Tuhan bekerja dan tinggal di dalam diri kita, dalam roh kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Cari Allah. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita mengalami kasih dan kuasa Allah dalam diri kita. Sebab itu dikatakan, mencari Tuhan juga meliputi kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam doa. Artinya mencari Tuhan itu apabila kita sudah melakukan dosa, kita tidak mau, kita tinggalkan, kita cari Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, dalam persekutuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada kerinduan betul-betul mencari Allah. Di dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan, dalam kita membaca firman Tuhan Alkitab, kita mencari wajah Allah, kita mengenal kebenaran Allah. Kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Itu memberikan kekuatan, penghiburan, pemulihan dalam batin, dalam jiwa dan pikiran kita. Ada penghiburan. Meskipun kita mungkin tidak orang sekeliling kita. Tapi Roh Kudus memberi kita penghiburan yang luar biasa. Ada damai dan ketenangan. Amin. Sebab itu, pada waktu kita berdoa, janganlah berdoa secara instan.
cepat, mau cepat. Pendek, ringkas, dan padat. Terima kasih, amin. Saudara, saya mau bagi tahu, berapa genggam pun nasi atau makanan yang kita perolehi, apabila kita mengucap syukur kepada Tuhan, minta dikuduskan darah Yesus. Makanan ini yang mungkin tidak mahal, tapi dikuduskan oleh darah Yesus yang mahal. Dia menguduskan melalui kematiannya. Apakah kita hanya berdoa, terima kasih Yesus, amin? Darah Yesus tidak semurah itu. Ya, itu nyawa, menyentuh tentang nyawa Yesus. Dia sudah memberikan yang buat kita. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, segenap hati kita. Ya. Sebab itu dikatakan di sini, cari Tuhan dan berserulah kepadanya. Tuhan mengajar. Mencari Tuhan juga ini meliputi kita sentiasa haus dan lapar akan kebenaran dan hadirat Allah. Kita mau mengikatkan diri kita dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak nafsu daging kita sendiri. Kita mau mengikat diri kita dengan kehendak dan firman Tuhan yang selalu memberikan kehidupan rohani kita hidup. Kalau rohani mati, macam mana pun kita beribadah, tidak ada semangat, tidak ada penerobosan karena rohnya mati. Jadi kita perlu firman Tuhan setiap hari, makanan bagi roh kita menjadi kuat, ya, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah. Sebab itu kita mau menyenangkan hati Bapa Surgawi. Kita hanya mau menyenangkan hati Bapa di surga, bukan menyenangkan hati manusia. Karena hati manusia tidak pernah puas, hati manusia licik, rakus dan tamak. Menyenangkan hati Bapa dengan seadanya kita, dengan segenap hati kita mengaku Tuhan mengasihi. Tuhan menerima kita seadanya. Carilah Tuhan. Usaha, ada satu usaha, ya. Jangan malas mencari Tuhan. Berapa waktu kita buang dalam kehidupan kita setiap hari? Kita bangun pagi sebelum tidur, berapa jam? 8 jam atau 9 jam atau 10 jam? Berapa jam atau menit yang kita khususkan untuk mencari wajah Allah di dalam doa, dalam baca firman Tuhan, di dalam pujian sembah kita, dalam kita mendiamkan diri bersama dengan Roh, dengan Tuhan. Banding dengan berapa jam kita main handphone, tengok movie, dan segala-gala, dan dengan kawan dan enjoy. Berapa jam kita gunakan untuk daging kita, untuk diri kita sendiri, keseronokan, dan berapa jam atau menit yang kita pakai khusus antara kita dengan Tuhan, dan bawa keluarga dengan Tuhan. Dalam kita sebelum tidur mungkin ada 8 jam. Paling sedikit mungkin kita hanya pakai 5 menit. Kita mencari Tuhan dalam doa. Itu pun mau cepat. Saudara perlu bertobat. Apakah dengan 5 menit itulah murahnya darah Yesus menebus dosa kita? Pikir. Mana waktu kita pakai? Kita terlalu menyibukkan diri kita sehingga tidak ada waktu mendiamkan diri, mendengar suara Tuhan, mencari wajahnya, berdoa sungguh-sungguh. Apalagi membaca Alkitab. Ya, carilah Tuhan. Perlu usaha yang gigih. Paksa diri kita. Jangan malas. Sebab mencari Tuhan itu adalah kita beriman. Iman yang murni, yang sungguh-sungguh. Iman yang hidup, yang efektif. Bukan mulut, tapi mempraktikkan. Dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita yang percaya kepada Dia. Sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Allah kita Yesus Kristus, ya, akan diberikan upah
Alkitab mengatakan ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ada menyatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan yang separuh-separuh mencari Dia, sungguh-sungguh segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Ya, maka Tuhan menyediakan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan saja diberikan di dalam kerajaan surga, malah berkat Tuhan disediakan bagi kita. Pertolongan dan pemeliharaan Allah turun ke atas orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan juga kita mengalami damai sejahtera dan mengalami pengampunan dosa. Hati nurani kita dibersihkan pada waktu kita datang mencari Tuhan. Mungkin kita di dalam kereta, berapa menit, mungkin singkat, ataupun di dalam tempat pekerjaan kita, dan tidak ada orang lain yang ganggu kita, antara kita dengan Tuhan. Ataupun suami istri sedang berdoa, atau dengan anak-anak, masing-masing kita berdoa mencari Tuhan dengan hati yang hancur, artinya yang rendah hati, datang kepada Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan Yesus, ya, mencari Tuhan. Maka kita mengalami damai sejahtera yang tidak boleh dibagi oleh siapapun manusia di muka bumi ini, sekalipun dia orang yang terkaya, sebab dia bakal mati juga. Harta-harta yang dia ada itu akan semua binasa. Tapi sumber yang kekal itu adalah daripada Yesus sendiri. Roh Kudus memberikan pengharapan, memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi turun dalam hidup kita yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Amin. Meskipun kita hidup di dalam kesederhanaan, tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, hati kita penuh dengan damai surgawi. Kita bekerja di kebun, kita bekerja di mana, diterik matahari yang panas di tempat pejabat, ataupun mengurus anak-anak di rumah, tapi hati kita ada damai, ada kekuatan. Dan apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan memberikan pengampunan karena kita cari Dia, berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan itu baik. Jangan tunggu kita sakit, banyak masalah, banyak beban, baru kelang kabut kita mau cari Tuhan. Jangan. Raja Asa mencari Tuhan dalam kekayaan, dalam dia raja. Dia tidak tunggu yang begitu. Dia mencari Tuhan. 35 tahun pemerintahan, dia cari Tuhan. Apa yang tidak berkenan, yang berhala-berhala yang bukan daripada Tuhan, dia ambil, dia hancur, dia tumbuk sampai hancur jadi debu, dia bakar. Kita masih simpan berhala-berhala dalam kehidupan kita yang kita sayang. Saudara, kalau itu tidak berkenan di hati Tuhan, lepaskan. Ya. Juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ada menyatakan juga dalam 1 Timotius pasal 3, Allah memberikan pengampunan dosa, ya. Dan dikatakan ada kebahagiaan dari hubungan yang benar kita dengan Allah. Apabila kita mencari Allah, dalam doa kita mencari wajah Tuhan, ada hubungan yang benar, kita merasa ada kebahagiaan. Kebahagiaan bukan dengan uang ringgit yang bakal binasa, ekonomi drop semua, itu merosotkan iman. Tapi kalau kita terus mencari Tuhan, meskipun dalam ada banyak masalah yang belum terselesaikan, kita merasa bahagia. Karena ada perlindungan kekal dalam hati, dalam hidup keluarga kita. Ada damai. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ada kebahagiaan, ya. Dan kita akan menerima rahmat Tuhan. Kita akan menerima kasih karunia Allah, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Apabila kita mencari Tuhan di dalam doa, berseru manggil nama Tuhan. Jangan memanggil nama kekasih, saudara.
girlfriend, boyfriend, ada masalah cari boyfriend, ada masalah cari girlfriend, ada masalah cari orang-orang kawan-kawan yang tidak boleh membantu. Malah mereka merusakkan iman lagi. Pertama-tama cari Tuhan. Dan Tuhan akan memakai siapapun orang tertentu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Cari wajahnya dalam doa kita. Jangan terlalu sibuk dengan benda-benda yang lain, handphone, movie, dan sebagainya. Apakah yang kita lakukan itu kalau kita pikir secara logik? Bapak di surga memperhatikan kita. Apakah dia rasa senang hati dengan apa yang kita lakukan? Ya, kita harus ubah. Dan dikatakan di sini, kita akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktu dan musimnya Allah. Ya, kita perlu panjang-panjang sabar menanti jawaban Tuhan. Sabar dan bertekun mencari Tuhan, bertekun di dalam doa dengan ucapan syukur, bertekun memanggil nama Tuhan segenap hati. Ya, jangan putus asa. Dan dikatakan mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Di dalam doa kita memanggil, kita merasa hadiratnya di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Amin. Dan Roh Kudus akan menuntun kita masuk di dalam kebenaran Allah, dalam keadilan dan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, di dalam kitab Amos pasal yang kelima mengatakan juga, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kekekalan. Ya. Juga di dalam kitab Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, pada waktu kesesakan. Panggil nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Mazmur 91 ayat 15 juga berkata, bila ia berseru kepadaku, bila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Apabila kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus, maka Allah berkata, aku menjawab dan menyertai dia di dalam kesesakan, dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Tuhan kita baik. Amin. Datang kepada Tuhan setiap waktu. Jangan tunggu waktu sakit, ada kekurangan, oh baru kelang kabut. Di mana Tuhan berada? Mau berdoa sudah. Setiap waktu. Baik atau tidak baik keadaan, senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, tidak terikat kepada waktu ataupun ruang, tidak terbatas. Dalam kereta kita boleh berdoa di mana-mana, ya. Sebab itu di dalam perkara yang kedua, yaitu yang terakhir, Tuhan memberikan peringatan, yaitu bertobat dan tinggalkanlah segala dosa-dosamu. Bertobat dan tinggalkanlah segala dosa-dosamu. Sebab itu di dalam kitab Yesaya tadi, dalam konteks ini, Yesaya 55 ayat 3 hingga 6. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik tinggalkan jalan yang berliku-liku macam ular. Tinggalkan. Yang penuh dengan penipuan dan pembohongan. Baiklah orang yang jahat meninggalkan rancangannya yang jahat. Pikiran hati yang jahat. Kasih tinggal motif-motif yang tidak baik. Dia dan dikatakan, baiklah dia kembali kepada Tuhan, datang mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihani, memberikan kasihan, belas kasihan kemurahannya kepada kita yang datang kepada Tuhan, yang mencari Dia. Dan kepada Allah, sebab Tuhan memberikan pengampunan dengan limpah. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Dia telah memberikan nyawanya, darahnya tertumpah bagi kita. Itu sesuatu yang sangat serius, ya. Sebab di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16, tadi kita melihat Raja Asa di dalam 2 Tawarik pasal 15, sekarang pasal yang ke-16. Sebab awalnya dia memang seorang raja yang sangat mencari Tuhan. Siapa yang tidak cari Tuhan akan dihukum mati. Dan dalam pasal yang ke-16 masuk di dalam pemerintahannya yang 36 tahun, maka dikatakan di dalam
pasal 16 ayat yang pertama ini. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Dikatakan di sini, pada tahun 36 pemerintahan Raja Asa, dia sudah berusia dan semakin tua. Maka pemerintahan di utara Israel, Raja Baesa, mulai mau menyerang kepada pemerintah Yehuda Benjamin yang ada di selatan. Mendengarkan apa yang dilakukan oleh Israel yang ada di utara menyerang mereka di selatan. Raja Asa takut, gentar, dan dia mulai mau mencari pertolongan. Tetapi dia tidak mencari Tuhan. Dia sudah mulai tidak tekun mencari Tuhan. Dia mulai mencari pertolongan dari tangan manusia. Dia mulai mencari pertolongan daripada bangsa yang tidak mengenal Allah. Mulai dia ambil semua emas, perak, barang-barang kudus yang telah dipersembahkan di dalam rumah Allah, bait Allah. Dia ambil. Dan juga emas, perak di dalam rumah raja, istana raja. Dia ambil. Dan dia kirim, dia utus orangnya untuk berikan kepada raja asing, yaitu raja bangsa Aram yang ada di Damsyik. Dia suruh berikan semua emas perak nih kepada raja orang Aram ini. Untuk apa? Dia mengikatkan satu perjanjian. Dia minta satu pertolongan kepada raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Dia katakan, aku memberikan emas, perak, semuanya ini kepada kamu. Dan dia mulai buatkan satu perjanjian supaya raja Aram ini tidak ada hubungan dengan orang Israel yang ada di utara. Dan dia menyuruh serang mereka, lawan mereka, sebab mereka mau lawan kami. Raja yang tidak mengenal Allah ini menyerang Israel, saudara mereka sendiri. Habis kota-kota Israel, mereka serang dan kalah. Melihat keadaan begini, Tuhan mengutus hambanya, seorang nabi, Nabi Hanani, pergi berjumpa dengan Raja Asa, raja orang Yehuda, memberikan dia nasihat, teguran dan peringatan. Di dalam ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentera Raja Aram dari tanganmu. Nabi Hanani diutus Tuhan untuk menegur, berikan nasihat peringatan kepada Raja Asa, karena dia tidak mencari Tuhan untuk tempat pertolongan, tapi dia mencari Raja Aram yang tidak mengenal Allah, bangsa asing. Dan malah dia ambil semua apa yang ada di dalam bait Allah, yaitu emas, perak, dan barang-barang kudus, diberikannya pada raja ini. Supaya ada perjanjian, perdamaian, ada perlindungan untuk melawan saudara mereka, Israel. Saudara, apabila diberikan nasihat, teguran, jangan kita keraskan hati. Tuhan boleh memakai siapapun hamba Tuhan untuk memberikan nasihat, teguran, peringatan kepada kita. Kita perlu dengar. Khususnya apabila kita betul-betul memang sudah melakukan kesalahan. Dengarkan. Dan pada waktu hamba Tuhan ini menyampaikan pesanan Tuhan kepada Raja Asa, reaksinya Raja Asa apabila mendengarkan teguran dan nasihat ini,
ayat ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sakit hatinya. Dia tidak menerima teguran dan nasihat. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyatnya. Sakit hati, ditegur, dinasihat, diberikan peringatan. Malah dia ambil masukkan orang ini dalam penjara. Nabi Hanani dimasukkan dalam penjara. Raja Asa menganiaya lagi rakyatnya, orang Yahuda. Kesombongan dirinya itu mulai keluar. Dia mulai menganggap dirinya hebat. Umurnya semakin tua, semakin dia tidak mencari Tuhan. Sepatutnya semakin kita berumur, semakin kita mencari Tuhan di dalam doa. Bertobat sungguh-sungguh. Bukan hari ini bertobat, besok buat, hari ini bertobat, lusa buat, berulang-ulang. Tuhan muak melihat pertobatan itu. Pertobatan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Asa tidak bertobat daripada dosanya. Dengan sombong, dengan angkuhnya, dia penjarakan Nabi Hanani dan menganiaya rakyatnya. Dengan sombong, dia merasa dia adalah yang sudah cukup kuat. Tidak perlu nasihat dan teguran. Akibat lawan Tuhan tidak mau ditegur, tidak mau diberikan nasihat. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Saudara, pada waktu Asa tidak mau ditegur, dinasihat, dia marah betul. Tahun seterusnya, dia mengidap sakit penyakit di kakinya, sakit sampai menjadi teruk penyakit kaki itu. Langsung memang tidak boleh jalan, parah. Dalam kesempatan ini, dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia mencari tabib-tabib, yaitu orang-orang yang pandai memberikan perubatan, dokter-dokter, dan mereka juga memang pasti menggunakan mentera dan menggunakan dengan kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa kegelapan, berikan rawatan. Pada waktu kita menghadapi kesakitan, adalah satu kesempatan untuk kita mencari Tuhan lagi. Asa tidak mencari Tuhan, malah dia mencari pertolongan daripada tangan manusia. Dia tidak datang bertobat kepada Tuhan. Dia tidak mau mengaku dosa-dosanya. Dia anggap dia benar. Dia anggap dia tidak ada dosa. Cari pertolongan dan bersandar kepada manusia. Akibatnya, perubatan-perubatan berapa baik pun, Raja Asa mati di dalam dosanya, tidak sempat dan tidak bertobat. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun kita nanti akan mati bila-bila masa, pastikan kita mati di dalam Kristus Yesus dan jangan mati di dalam dosa. Tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan, tidak ada kesempatan lagi apabila nafas ini berhenti. Sekaranglah waktunya hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Buangkan segala jalan kita yang berlingkuk-lingkuk penuh dengan penipuan dan pembohongan. Tidak ada satu dosa yang boleh disembunyi dan dikuburkan oleh manusia. Pasti satu hari akan terbongkar. Segala niat hati pikiran kita tentang dosa, tentang kedagingan kita, segala sesuatu yang
jauhkan daripada Tuhan. Tinggalkan. Minta Tuhan menyucikan pelanggaran kita. Minta pengampunan daripada Tuhan. Kalaupun kita hidup sekarang ini, pastikan kita hidup untuk Tuhan Yesus. Mengejar amanat agung, memberitakan berita baik kepada orang tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Inti amanat agung. Mereka percaya diselamatkan. Kalaupun kita mati, pastikan kita mati di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Karena Yesus pergi ke surga menyediakan tempat tinggal bagi orang yang percaya dan yang bertahan di dalam iman kepada Yesus. Dan tetap melakukan apa yang Tuhan telah amanatkan kepada kita. Perintah agungnya adalah memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Marilah selagi kita hidup, kesempatan yang baik, kita terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Berseru memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tinggalkan segala dosa-dosa yang masih mengikat pikiran, jiwa, hati, pikiran, hidup kita. Tinggalkan semua. Dan berjalan bersama dengan Yesus. Sampai hari Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus, Tuhan yang baik. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah kami dengar firman-Mu. Tanamkan firman di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Dimanapun jemaat GLC berada, maupun ahli keluarga kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, bangsa kami berdoa, berkatilah semuanya. Engkau menjaga, memelihara kami daripada si jahat. Satukan kami semua di dalam kasih, di dalam nama-Mu Yesus. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau melindungi kami semua dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.